Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sahidan mubassiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia hidayah, nikmat dan inayahnya kepada kita semua. Setengah daripada kenikmatannya pada kesempatan siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat tugas kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah. Dengan penuh harapan dan doa mudah-mudahan aktivitas dan rutinitas yang hari ini kita kerjakan, sekecil apapun dari pagi sampai siang bahkan sampai malam nanti, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Al-Fakir berpesan dan berwasiat khususnya untuk pribadi saya dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan. Hadirin, memasuki tahun 1445 Hijriah, mari kita sama-sama untuk muhasabah. Sebab kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin, maka kata Rasulullah termasuk orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang tahun ini sama, amaliyah ibadah kita masih sama, tidak ada peningkatan sama sekali, maka kata Rasulullah termasuk orang yang sangat merugi. Sebaliknya tahun ini malah lebih jelek dibandingkan dengan tahun kemarin, orang tersebut orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Kita sadar bahwa semakin kesini umur kita semakin dipanggil, diambil oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, alamatus saqawah, ciri dan tandanya orang celaka itu apa? Yang pertama kata beliau, nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Ciri dan tandanya orang celaka itu pertama lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, di tahun 1444 Hijriah kita banyak dosa. Nggak ada orang suci. Kita ini manusia, dari mulai pagi sampai mau tidur, sampai kembali ke tidur yang kita lakukan dosa.
Jangankan sama istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, bahkan kepada orang yang gak kenal pun kita gak kerasa telah melakukan dosa. Maka pesan Rasul, jangan sampai lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Ciri dan tandanya orang celaka itu lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan, sementara dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah masih numpuk. Jadi nggak ada orang suci. Kita pernah mengalami masa kelam. Iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga dan dikutuk untuk masuk neraka selama-lamanya. Salahnya cuman sekali dalam sepanjang hidup. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah perintahkan kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud memuliakan Nabi Adam, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis laknatullah membangkang. Ya Rabb, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, saya lebih mulia dibandingkan Adam. Aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Membangkang terhadap perintah Allah. Oleh Allah, iblis silahkan keluar dari sorgaku dan aku kutuk untuk masuk neraka selama-lamanya. Salahnya dalam sepanjang hidup cuma sekali. Jujur kita manusia, tahun 1444 Hijriah banyak melakukan dosa. Belum tentu dosa dan kesalahan selama ini kita diterima oleh Allah. Makanya memasuki tahun 1445 Hijriah, bagaimana dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harus lebih memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah. Yang kedua, ciri dan tandanya orang celaka kata Rasulullah, wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri akbilat amrudat. Ciri yang kedua kata Rasulullah, tandanya orang celaka itu selalu menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan di tahun 1444 Hijriah, sementara kebaikan yang selama ini kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Ayo, kesempatan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Tidak sedikit saudara kita yang belum sempat memperbaiki kualitas ibadah, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia 2 tahun yang lalu terkena Covid. Suatu hari ada salah satu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anaknya berangkat sekolah, kemudian diolok-olok sama teman-temannya. Apa yang disampaikan oleh teman-temannya anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Tuh, anaknya Amirul Mukminin baju sekolahnya pada bolong. Kemudian anaknya mengadu kepada ayahandanya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, selama perjalanan kami pulang berangkat sampai pulang sekolah kami diolok-olok sama teman-teman kami. Saya malu. Siapa orang tua yang gak malu kalau ada anaknya diolok-olok oleh teman-temannya? Sementara kita tahu Amirul Mukminin bukan hanya sekedar pemimpin agama, tapi pemimpin negara. Kemudian Amirul Mukminin bikin surat kepada bendaharawan negara, tolong pinjemin kami uang 2 dirham untuk membeli baju pakaian anak saya biar jangan diolok-olok sama teman-temannya, dan tolong jaminannya gaji saya bulan depan. Seorang pemimpin negara pinjam uang sama bendaharawan negara, dibaca sama bendaharawan negara, kemudian dibalas oleh bendaharawan negara, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu mampu memprediksi umur kamu akan sampai bulan depan?
Jangankan sampai bulan depan, 1 hari ke depan apakah kau mampu sampai kau menggaransi gajinya untuk membayar hutang bulan depan? Di saat itu Amirul Mukminin malah justru nggak marah, malah menangis. Ya Rob, saya nggak mampu memprediksi umur saya sampai bulan depan. Jangankan sampai bulan depan, 1 hari yang akan datang, bahkan 1 jam yang akan datang, kita pun nggak mampu memprediksi, karena umur itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesempatan ini, ayo di tahun 1445 Hijriah kita tingkatkan amaliyah kita. Jangan sampai kita selalu ngitung kebaikan, belum tentu kebaikan yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah. Bahkan di zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah yang usianya 500 tahun lebih. Diceritakan oleh Rasulullah, ahli ibadah 500 tahun, kemudian beliau ngomong, saya nanti akan masuk surga bukan karena rahmat dari Allah, tapi karena ibadah saya selama 500 tahun. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, tolong malaikat hitung amal ibadah mereka 500 tahun, dihitung dibandingkan dengan nikmat berupa mata penglihatan. Ternyata setelah dihitung ibadah 500 tahun kan nikmat yang Allah berikan berupa penglihatan mata belum sampai sama nilainya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, silahkan angkat dia ke neraka. Baru dia sadar, ya Rob, saya nggak mampu untuk masuk nerakamu, dan saya sadar saya masuk surga bukan karena amal ibadahku, tapi karena rahmatmu yang lebih besar dibandingkan dosa dan kesalahanku. Maka kita sadar, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita di tahun kemarin, kita ingat rahmat Allah masih lebih besar dibandingkan dosa dan kesalahan kita. Yang penting kita berazam, yang penting kita niat bahwa tahun 1445 Hijriah harus lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan kita berharap mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lahwi wa budulil khabar wantahu wa manahakum anhu wa jararu a'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa sallasu bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima warda Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khodalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah inna wa anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fatwaskurukum waskuru ala ni'amihi yazidkum was'alu matikum wala dzikrullahu akbar.